Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 9.1 FM, Your City Guide Radio. Nuran FM, Your City Guide Radio. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Nisa Fisinani. Pagi hari ini di sesi diskusi program Ijen Talk, kita membahas mengenali dan mencegah tuberkulosis spesial ya, di Hari Tuberkulosis Dunia dan juga dalam rangka hari ulang tahun Rumah Sakit Karsa Husada Batu ke-88. Nah, pagi hari ini pastinya saya juga tidak sendirian kawan, karena saya juga sudah ditemani oleh dua narasumber saya, termasuk yang hadir langsung di studio dan juga via Zoom ya. Saya ditemani oleh salah satu dokter di Rumah Sakit Karsa Husada Batu, ada Dr. Deden Permana. Selamat pagi Dr. Deden. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi lagi OTW mau ke rumah sakit ya dok ya? Iya. Mampir dulu ke City Guide ya. Baik, ini belakangan kesibukan seperti apa Dr. Deden? Alhamdulillah akhir-akhir ini untuk kasus paru untuk COVID sudah melandai ya. Di Rumah Sakit Karsa sendiri saat ini tinggal 2 pasien aja yang rawat inap untuk COVID. Selebihnya adalah pasien-pasien lain seperti TB, kemudian pneumonia, PPOK gitu. Harapannya tetap landai dok ya, bahkan sampai di akhir lebaran nanti ya. Semoga bisa berlebaran. Baik. Nah, selain ada Dr. Deden kawan, pagi hari ini saya juga sudah tersambung bersama dengan salah satu survivor dari tuberkulosis, ada Pak Dwi Sulistianto. Selamat pagi Pak Dwi. Baik Pak Dwi, bisa di-unmute dulu audionya, silahkan. Oh iya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Dwi? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Kalau Pak Dwi ini kayaknya udah di rumah sakit ya Pak ya? Iya, saya di rumah sakit. Lokasi di rumah sakit. Di Karsa Husada ya? Betul, baik. Di Karsa Husada Batu. Nah, selain itu kawan, Anda juga bisa saksikan live streaming kami pagi hari ini ya, di channel YouTube maupun di fanpage Facebook kami di City Guide 911 FM. Nah kawan, di tahun 2022 ini WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia sudah menyampaikan gitu ya, ada tema yang diangkat di Hari Tuberkulosis Dunia 2022 ini kawan, adalah Invest to End TB, Save Life. Artinya kita harus menginvestasikan gitu ya, segala sumber daya yang kita punya untuk mengakhiri tuberkulosis. Bahkan pemerintah pusat Indonesia sendiri juga sudah mencanangkan di tahun 2030 bisa bebas tuberkulosis dengan berbagai upaya juga pastinya. Nah, saya mau ke Dr. Deden dulu. Dr. Deden, sebelum kita bicara lebih jauh terkait dengan tuberkulosis, mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya tuberkulosis ini penyakit yang seperti apa? Iya. Tuberkulosis ini adalah infeksi yang disebabkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium kompleks. Yang paling sering memang menyerang paru, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa nyebar ke semua organ, mulai misalkan dari pencernaan di usus, kemudian di urogenital seperti ginjal, otak, kemudian tulang belakang dan sebagainya. Jadi, tapi kuman ini memang masuknya lewat pernafasan, kemudian dia masuk di paru. Nah, dari paru itu dia nanti bisa berkembang biak di paru, atau dia bisa mengikuti aliran darah atau aliran limfe, jalan-jalan ke organ. Kemudian kalau misalkan dia berhenti di mana, di situ dia akan menjadi penyebab penyakit
TB-nya ini. Oke. Baik, sebenarnya faktor-faktor penyebab apa yang bisa menjadikan seseorang itu terinfeksi TB sendiri, Dok? Iya. Sebenarnya kalau tubuh kita sehat, kemudian imun kita kuat, itu biasanya tubuh kita meskipun kemasukan kuman tuberkulosis, tubuh kita akan menang. Jadi kuman itu akan berhasil dieliminasi oleh sel-sel pertahanan tubuh dalam tubuh kita sehingga dia bisa mati. Nah, masalahnya kalau kita dalam kondisi yang kurang fit, kemudian malnutrisi, kemudian imunnya sedang rendah. Nah, itu sel pertahanan tubuh tidak mampu alias kalah, sehingga akhirnya kuman ini berkembang biak dan akhirnya menimbulkan penyakit. Oke. Nah, karena kita kan juga di tengah masa pandemi, di mana COVID-19 juga menyerang paru gitu. Nah, kemudian bagaimana resiko terkait dengan TB sendiri, Dok? Iya, untuk hubungan antara COVID dan TB, jadi memang bisa pasien yang dengan TBC kemudian terserang COVID, kemudian pasien yang terserang COVID kemudian terserang TBC bisa. Ya, cuman memang TB ini tidak secepat COVID ya. Biasanya pasien TB ini tertular dari sumber penularan yang lain, misalkan orang lain yang punya TB tertular dari mereka itu dalam kondisi ada kontak erat dan lama. Ya, jadi memang biasanya tidak serta-merta. Biasanya kalau kita mungkin kontak dengan teman yang satu ruangan kerja, dia ternyata TB, kemudian ruangannya tanpa ventilasi, ber AC gitu, lama-lama bisa ketularan atau mungkin dalam satu rumah begitu. Baik, saya kembali ke Pak Dwi dulu. Pak Dwi, Anda sebagai survivor dari tuberkulosis ini sejak kapan didiagnosa dengan tuberkulosis, Pak Dwi? Baik, terima kasih. Saya sebelumnya adalah edukator di pasien COVID di ruang isolasi. Saya jadi sudah 2020 sampai 2001 Maret. Nah, pada saat bulan puasa itu 2 minggu setelah bulan puasa, kok badan saya itu panas itu nggak berhenti, jadi nggak turun ya, bahkan malam atau pagi tetap panas. Nah, saya coba langsung sama dokter Deden, doknya gimana sama dokter Dedi? Ayo coba cek lab sama foto ronsen. Akhirnya diambil tes dahak, positif saya TB, luar biasa. Jadi pas puasa itu, 2 minggu setelah puasa. Baik, nah Pak Dwi, setelah kemudian terbukti terinfeksi dengan TB, penanganan seperti apa yang waktu itu dilakukan, Pak? Kalau saya pribadi pada saat di diagnosis TB sendiri ya agak drop ya sebenarnya. Tapi karena memang itu sudah jalannya Allah seperti itu, kita langsung terapi ke dokter Deden. Memang ada terapinya. Di 2 bulan pertama itu minum obat tidak boleh putus tiap jam 6 pagi itu 5 ya, Dok, kalau nggak salah. 5 dan besar Pak, besarnya kayak saya mungkin ya. Besar. Itu masuknya aja luar biasa ya. Tapi ya itu tadi, jalani dan almarhumah istri juga selalu mendampingi, selalu mengingatkan untuk minum obat, karena kalau memang kita telat minum dan tidak mematuhi anjuran yang ada, saya takutnya malah diulangi lagi proses pengobatan itu. Jadi selalu ditemani gitu. Terima kasih. Proses pengobatan itu berapa lama, Pak Dwi? 6 bulan, Mbak. Prosesnya 6 bulan, tapi 2 bulan pertama yang kapsul merah itu isinya lumayan banyak isinya dan besar. Setelah itu 2 bulan terus dievaluasi, dites dahak lagi, sama di foto ronsen sudah mendingan, baru turun level obatnya lebih kecil, tapi tetap tiap hari selama 4 bulan. 4+2 tadi. Baik, nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi bersama dengan Pak Dwi dan juga Dokter Deden, kawan, bagaimana kita bisa mengenali juga ya gejala-gejala yang harus kita ketahui dari tuberkulosis ini, kawan. Anda juga bisa ikut join diskusi kami dengan on air di 0811360911. 911 FM, Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang.
kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Top, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Aplikasi amek.id. Konvergensi media satu pintu kini hadir dalam genggamanmu. Harian This Way Malang Pos, Arema TV, malangpos.com, City Guide 911 FM. Download sekarang juga. FM. Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Top, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Aplikasi amek.id. Konvergensi media satu pintu kini hadir dalam genggamanmu. Harian This Way Malang Pos, Arema TV, malangpos.com, City Guide 911 FM. Download sekarang juga. City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Nisa Fesniani masih di program Ijen Talk sesi diskusi. Pagi hari ini kita membahas mengenali dan juga mencegah tuberkulosis spesial, bertepatan juga dengan Hari Tuberkulosis Dunia kawan yang jatuh pada tanggal 24 Maret 2022. Nah, pastinya saya juga tidak sendirian ya pagi hari ini, karena via Zoom saya ditemani oleh salah satu survivor dari tuberkulosis
Ada Pak Dwi Sulistianto dan juga dokter di Rumah Sakit Kersa Husada Batu, ada Dr. Deden Permana. Anda juga bisa ikut join diskusi kami pagi hari ini dengan on air di WhatsApp kami di 0811360911. Anda juga bisa saksikan kawan live streaming ya di channel YouTube maupun fanpage Facebook kami di @cityguide911fm. Saya kembali ke Dr. Deden. Dr. Deden, kalau kita bicara soal tuberkulosis sendiri sebagai masyarakat awam gitu ya, bagaimana kita bisa mengenali gejala-gejalanya dari tuberkulosis? Ya, gejala dari tuberkulosis utamanya tuberkulosis paru ya. Itu biasanya pasien ada batuk yang tidak terlalu berat, jadi kayak cuma gitu, tapi berlangsung lebih dari 2 minggu. Kemudian bisa disertai juga dengan penurunan nafsu makan, kemudian penurunan berat badan. Kemudian kalau malam hari dia sering merasa badannya seperti demam, kemudian berkeringat dingin ketika malam hari. Nah, biasanya kalau ada gejala-gejala ini sudah bisa dicurigai adanya TBC. Ya. Kemudian kapan kita harus segera mengunjungi dokter gitu, segera periksa ketika sudah ada gejala seperti ini, Dok? Iya, ketika sudah ada gejala-gejala seperti itu, maka sebaiknya segera periksa ke fasilitas kesehatan. Bisa mulai dari puskesmas, klinik dan sebagainya, karena saat ini fasilitas untuk pemeriksaan TBC itu sudah tersedia luas ya, hampir di seluruh fasilitas kesehatan bisa, dan cukup sederhana juga, mulai yang dari hanya pemeriksaan hapusan dahak sampai yang canggih pakai alat PCR TCM juga sudah tersedia di banyak puskesmas dan rumah sakit. Nah kemudian tadi ketika sudah mengenali gejalanya, kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah itu tindakan penanganan atau pengobatan seperti apa yang bisa dilakukan, Dr. Deden? Iya, jadi kalau misalkan pasien yang terduga TB kemudian akhirnya didiagnosis bahwa dia terserang TBC, misalkan dari hasil pemeriksaan darahnya positif, maka nanti dia akan diberi pengobatan obat anti tuberkulosis selama 6 bulan, standarnya 6 bulan. Jadi yang 2 bulan pertama itu namanya fase awal atau fase intensif, kemudian yang bulan ketiga sampai bulan ke-6 adalah fase lanjutan. Yang di fase intensif ini nanti akan minum obat selama 2 bulan, 28 hari kali 2, setiap hari. Sementara nanti kalau sudah di fase lanjutan, obatnya akan berubah menjadi obat yang fase lanjutan yang berwarna kuning tadi yang diceritakan oleh Pak Dwi. Nah, saat ini yang guideline terbaru ya, panduan terbaru dari Kementerian Kesehatan sudah tidak diminum lagi seminggu 3 kali untuk yang fase lanjutan, tapi sudah harian, jadi sama setiap hari juga minumnya gitu. Untuk banyaknya tablet yang diminum itu memang sesuai berat badannya. Jadi ada range berat badan, misalkan kurang dari 38 itu minum 2 tablet, 38 sampai 55 itu minum 3 tablet dan seterusnya seperti itu. Baik, selain ada pengobatan minum obat dan lain sebagainya, apakah ada terapi lain yang juga harus dijalani oleh pasien tuberkulosis, Dr. Deden? Iya, jadi pasien tuberkulosis memang tidak serta-merta hanya diberikan obat OAT saja, tapi kita juga harus melihat aspek lainnya. Misalkan pasien dalam kondisi malnutrisi, berarti perlu ada intervensi gizi kepada pasien ini, karena pasien dalam kondisi malnutrisi kalau tidak diperbaiki nutrisinya biasanya akan gagal pengobatannya. Gagal pengobatannya. Kemudian jika pasien TBC ini juga punya komorbid lain, yang paling sering itu adalah diabetes. Pasien diabetes itu sering banget ada koinfeksi TB. Nah, ini diabetesnya juga harus dikontrol baik. Gula darahnya harus terkontrol baik. Kemudian misalkan pasien dengan gagal ginjal itu juga harus misalkan sedang menjalani istilahnya HD ya, hemodialisis atau cuci darah, itu juga harus dijalani secara rutin. Jadi memang komorbidnya juga harus dirawat dengan baik, seperti itu. Oke, ini baru saja ada Bu Lia yang bergabung, Dr. Deden, yang ditanyakan oleh Bu Lia, dokter, apakah penyakit tuberkulosis ini atau mungkin pengobatannya berlanjut terus gitu, Dr. Deden? Iya, TBC bisa diobati total dan bisa sembuh total. Nah, jadi karena ini memang kuman dan kumannya ini memang bisa dibunuh dengan obat OAT, cuman ya itu tadi memang
banyak yang perlu diperhatikan. Apakah pasiennya kondisi nutrisinya baik, apakah ada komorbidnya atau tidak gitu. Seringkali pengobatan TBC-nya sudah 6 bulan, tapi kok masih kayaknya belum sembuh ini ya, gitu. Nah, ternyata memang komorbidnya tidak di manage dengan baik. Nah, seperti itu. Tapi pada dasarnya bisa sembuh total. Artinya bisa sembuh total, tidak ada Bisa. kekhawatiran gitu Iya. ya. Tapi misalnya dia sudah dinyatakan sembuh total, Dokter Deden, apakah ada resiko bisa terinfeksi kembali? Bisa. Jadi karena ini adalah sifatnya infeksi yang berasal dari luar tubuh, maka ketika sudah sembuh kemudian mungkin terpapar lagi dari sumber penularan, bisa, memang masih bisa, sehingga memang diperlukan pola hidup bersih dan sehat Ya, ya. oke. Terutama karena kasus TB ini lebih sering kita temukan di daerah yang padat penduduk, yang kemudian dengan perilaku hidup bersih sehatnya yang masih kurang, seperti itu. Oke, ada Bu Lili juga yang bergabung, yang ditayangkan oleh Bu Lili, dokter, penyebabnya dari tuberkulosis itu apa dan bagaimana cara pencegahannya, Dokter Deden? Iya, penyebabnya adalah kuman yang namanya Mycobacterium. Nah, untuk pencegahannya adalah kita menerapkan pola hidup bersih sehat. Kemudian misalkan di rumah ventilasinya dijaga dengan baik. Kalau pagi dibuka biar sinar matahari masuk. Kemudian menghindari misalkan kalau ada orang yang batuk ya kita jaga jarak, kita pakai masker dan sebagainya ya. Kemudian menjaga nutrisi kita, menjaga asupan gizi kita. Kemudian kalau kita punya penyakit komorbid dikontrol dengan baik. Intinya tubuh dalam kondisi fit dan imunnya baik, biasanya insya Allah kita juga akan terhindar dari TB. Ya, jadi pemakaian masker itu bukan hanya mencegah COVID, dokter Iya, ya, benar. tapi juga banyak penyakit Iya, lainnya kalau yang bisa misalkan kita dicegah. berada di daerah yang beresiko tinggi, misalkan ya lebih baik kita tetap pakai masker. Oke, baik, saya kembali ke Pak Dwi. Pak Dwi, Anda sebagai survivor sendiri setelah terdiagnosis dengan tuberkulosis, kemudian bagaimana ini pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari, Pak Dwi? Penyesuaian seperti apa yang dilakukan? Baik, terima kasih. Setelah terdiagnosis TB, itu memang butuh ini ya, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi mungkin yang biasanya saya makannya mungkin, maaf dok, agak tidak terkontrol gitu ya. Jadi akhirnya saya mulai membiasakan yang benar, pelan-pelan. Kita mulai coba bagaimana sih asupan gizi yang baik. Asupan gizi yang baik bukan berarti harus makan yang serba wah, itu tidak gitu. Yeah. Yang penting sayuran terpenuhi, serat terpenuhi, sudah selesai. Nah, setelah itu mungkin tadi penghawaan. Saya melihat kok daerah tidur saya, kasur itu kok kayak kurang, penghawaannya kurang, terus penggantian spraynya kurang berkala. Gitu. Udah mulai saya tata. Spray sama sarung bantal, guling itu ditata kembali. Nah itu dok, jadi itu 2 minggu pertama, 2 bulan ya, 2 minggu. Setelah itu ya tadi saya didiagnosis lagi COVID-19. Waduh. di bulan Juli. Bulan Juli. Padahal masih pengobatan tuh. Dokter Deden yang paling paham itu saya seperti apa itu. Sekeluarga itu. Jadi ayah, almarhumah istri dan ibu itu semua masuk ruang isolasi. Ayah dari serangan jantung, terus 2 minggu setelah itu baru almarhumah yang kena. Nah itu semua masuk ruang isolasi. Hanya saya sendiri yang bertahan. Jadi memang pesan terakhirnya kan almarhumah, sudah saya ikhlas masuk rumah sakit ya almarhumah. Sampean di sini rawat anak-anak, sama minum obatnya jangan telat. Itu tok pesannya. Jadi ya sudah husnuzon aja, berpikir sugesti positif, saya bisa sembuh untuk keluarga. Jadi tadi membiasakan yang benar tadi. Nah, akhirnya sekarang ini sudah terbebas dari TB, Pak Dwi ya? Alhamdulillah sudah lulus, tersertifikat ya. TB dan COVID, Pak Dwi ya? Iya, betul. Baik. Luar biasa. Nah, kemudian sekarang ini kalau Pak Dwi sendiri bagaimana menjaga pola hidup yang sehat, yang bersih setelah sudah bebas gitu dari tuberkulosis, Pak Dwi? Tetap protokol ya, tetap masker itu tetap gitu. Apalagi kalau memang berhadapan dengan yang lain di luar itu tetap jaga jarak. Kalau memang tidak memungkinkan masker, artinya memang kita kesulitan berkomunikasi, tapi tetap jaga jarak. Yeah. Sama yang paling penting itu sekarang saya minum air hangat gitu. Okay. Jadi tetap dari tiap pagi itu ditembak, bukan hangat-hangat kuku ya kita hangat-hangat yang menuju panas sedikit lah. Karena memang saya sadar pengaruhnya luar biasa. Kalau untuk pola hidup, kalau olahraga yang jelas agak
susah, tapi yang jelas di rumah sakit itu tetap saya usahakan gerak naik tangga minimal 8 kali itu naik tangga itu ke lantai 3 naik itu aja sih. Kalau untuk olahraga pagi, kalau kita udah berangkat pagi pulang sore, bahkan pergi gak lihat matahari, pulang matahari udah pergi ya dok ya. Iya. Kami di rumah sakit luar biasa Mbak, karena memang harus pelayanan. Iya betul. Gitu. Olahraganya minim naik tangga itu tadi ya, udah termasuk ya Pak Dwi ya? Ya, naik tangga karena memang saya juga kena DM, jadi saya betul-betul menjaga seperti itu. Jangan duduk terus, nggak boleh duduk terus. Baik, ini ada Pak Yuda juga yang bertanya via YouTube, yang ditanyakan oleh Pak Yuda, dokter, kalau misalnya kita terkena tuberkulosis, bagaimana upaya kita untuk mengurangi resiko menyebarkan tuberkulosis ke orang-orang terdekat, Dokter Deden? Iya, pasien yang terdiagnosa TB, terutama yang hasil dahaknya positif, memang berpotensi untuk menjadi sumber penularan. Sehingga ketika begitu terdeteksi positif TB, hendaknya selama 1 bulan pengobatan awal itu pakai masker. Pakai masker. Terus kedua, kalau buang dahak diusahakan di kloset atau di WC, kemudian disiram di flash gitu. Kemudian alat makan juga sendiri, alat makan sendiri terpisah dari anggota keluarga yang lain, kemudian dicuci bersih dengan sabun, air panas juga boleh sebenarnya, tapi cukup dengan sabun aja. Kemudian ketika beraktivitas di luar ruangan juga sebaiknya tetap pakai masker. Kemudian jangan buang dahak sembarangan. Kalau mau buang dahak lebih baik cari kloset sehingga tidak menjadi sumber penularan. Betul. Masker nomor 1, Dokter Deden ya. Ya, ini ada juga Pak Joko yang sudah bergabung juga, tapi nanti akan kita jawab ya. Kita jeda dulu sebentar, kawan. Anda juga masih bisa ikut join di 0811 360911. 911 FM. Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Aplikasi amek.id. Konvergensi media satu pintu kini hadir dalam genggamanmu. Harian This Way Malang Post, Arema TV, malangpost.com, City Guide 911 FM. Download sekarang juga. FM. Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang.
kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Top, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Aplikasi amek.id. Konvergensi media satu pintu kini hadir dalam genggamanmu. Harian This Way Malang Pos, Arema TV, malangpos.com, City Guide 911 FM. Download sekarang juga. Nine One One FM. Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Selamat pagi kawan, saya Nisa Fisnani masih di program Ijen Talk. Sesi diskusi kita membahas mengenali dan mencegah tuberkulosis. Hari ini bersama dengan dokter Rumah Sakit Karsa Husada Batu, Dr. Deden Permana, dan juga survivor tuberkulosis ada Pak Dwi Sulistianto. Tadi ada Pak Joko yang sudah bergabung via WhatsApp kami, yang ditanyakan oleh Pak Joko, Dr. Deden tadi disampaikan tuberkulosis juga menyerang paru-paru. Kemudian bagaimana membedakan TB dan juga COVID-19 gitu, Dr. Deden? Iya, kalau dari gejala, memang kalau yang TB ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada batuk selama lebih dari 2 minggu, kemudian ada penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, keringat ketika malam hari, kemudian ada demam. Nah, sementara kalau COVID-19 gejalanya lebih bersifat lebih cepat dan lebih berat ya. Jadi batuk yang frekuensinya lebih sering, kemudian bisa disertai dengan demam tinggi, kemudian ada sesak nafas, kemudian ada yang badan sakit semua, kemudian bisa ada anosmia, augesia dan sebagainya. Jadi lumayan bisa dibedakan sih sebenarnya, karena istilahnya kalau COVID-19 ini adalah penyakit yang akut, sementara kalau TBC ini adalah penyakit yang kronis, berjalan pelan-pelan dia. Tapi bisa disembuhkan dengan total ya, Dokter Deden? Bisa, kalau TB bisa. Oke. Tadi Pak Dwi juga sempat cerita pengalamannya. Sekarang ini tiap pagi selalu minum air hangat gitu. Nah, sebenarnya untuk minum air hangat ini apa dampaknya untuk kesehatan kita, Dokter Deden? Iya, sebenarnya minum air hangat ini baik-baik saja sebenarnya, tapi tidak ada maksudnya tidak ada khasiat khusus gitu, tidak. Tapi memang kalau kita itu terbiasa minum air dingin, terutama air es, kondisi dingin di tenggorokan kita itu akan menyebabkan penurunan imun, penurunan imun di tenggorokan kita. Jadi sehingga pertahanan imun itu akan menurun, padahal di situ adalah letaknya banyak kuman. Jadi kuman itu kan pasti masuk lewat udara melalui hidung atau mulut kita, kemudian ada di tenggorokan itu.
itu akan dieliminasi, diperangi sama sel-sel imun kita. Kondisi dingin itu akan menyebabkan penurunan aktivitas dari sel-sel imun. Sehingga makanya nanti kenapa orang habis minum es kok jadi pilek, jadi batuk? sakit, Ya karena memang ya. begitu. Akhirnya virus atau bakteri yang ada di situ jadi menang. Akhirnya bisa menimbulkan penyakit. Jadi lebih baik kalau minum air itu air yang biasa, suhu biasa atau hangat enggak apa-apa. Kalau panas itu sebenarnya juga enggak boleh. Yang biasa aja gitu, Iya. yang normalnya. Ini tadi juga ada Pak Mujianto yang ditanyakan juga sama ya, terkait dengan minum air hangat gitu tiap pagi. Tadi Dokter Deden juga sudah menjelaskan ya. Jadi kalau kita terbiasa minum air dingin, air es itu justru ternyata menurunkan imun tubuh kita. Karena itu biasanya kalau habis minum es besoknya sakit gitu ya, flu dan lain sebagainya. Jadi lebih baik minum air hangat gitu Pak Mujianto ya tiap pagi. Ada juga Pak Doni yang ditanyakan oleh Pak Doni, Dokter Deden, tuberkulosis ini kan ada juga katanya yang tidak bergejala. Nah ini penanganan seperti apa yang seperti ini Dokter Deden, dan kenapa kok tidak bergejala gitu dokter? Iya. Jadi tuberkulosis ini memang bisa tidak bergejala kalau misalkan ketika di foto ronsen ya, di foto ronsen itu gambaran fleknya itu minimal. Jadi kalau berdasarkan hasil foto ronsennya itu memang ada berdasarkan luas dari fleknya itu ada minimal, ada sedang, ada luas. Nah, biasanya yang minimal ini yang gejalanya minimal atau tidak ada. Tapi ada juga yang namanya TB laten. Nah, TB laten ini adalah ketika seseorang kemasukan kuman TBC dalam tubuhnya tapi tidak sampai menjadi penyakit. Ya, jadi ada sebenarnya kuman dalam tubuhnya. Nah, itu bisa dibuktikan dengan cara pemeriksaan tes mantuk ya. Jadi tes mantuk di kulit itu disuntik itu, nanti kalau misalkan dia ada seperti benjolan dengan diameter tertentu, nanti kita interpretasi sebagai positif, ternyata berarti di tubuhnya itu sudah pernah kemasukan kuman TB. Kemudian tubuh membentuk antibodinya itu sehingga bisa terdeteksi, oh ini berarti ada kuman TB di dalam tubuh. Tapi karena tubuhnya dalam kondisi imunnya bagus sehingga tidak menjadi disease, tidak menjadi penyakit. Nah, ini yang disebut sebagai TB laten. Nah, TB laten sendiri boleh diobati, boleh enggak gitu, melihat kondisi pasiennya. Tapi kalau misalkan TB laten didapatkan pada pasien yang anak-anak, kemudian pasien dengan komorbid, misalkan pasien dengan autoimun atau dengan kondisi imun yang rendah, walaupun saat itu tidak ada gejala, lebih baik diobati gitu. Jadi memang ada pasien dengan TB yang tidak bergejala, itu memang ada. Baik, tadi disampaikan adalah TB laten ya Dokter Deden. Artinya apakah mereka juga tetap punya risiko untuk menularkan ke orang lain, Dok? Kalau TB laten tidak, kecil kemungkinannya. Tapi kalau yang TB, terutama yang sangat berpotensi menularkan itu adalah TB yang hasil dahaknya positif. Baik. Nah, Dokter Deden, kalau kita bicara tuberkulosis sendiri, sebenarnya siapa saja yang rentan gitu terinfeksi dari tuberkulosis ini? Ya, sebenarnya siapa saja bisa terkena TB. Jadi yang terutama adalah orang yang dengan imun rendah, kemudian kondisi gizinya buruk, kemudian dia hidup dalam lingkungan yang tidak bagus, tidak sehat, seperti itu. Saya juga masih sering menemui pasien-pasien yang sebenarnya badannya seperti sehat-sehat aja, tapi ternyata positif TBC. Ternyata walaupun tidak punya komorbid, dia memang hidup di perkampungan yang padat penduduk, kemudian rumahnya juga ventilasinya kurang bagus, seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Dwi. Pak Dwi, tuberkulosis ini kan adalah salah satu penyakit yang bisa menular gitu ya ke orang lain. Nah, pada saat itu apa langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Pak Dwi sendiri agar orang di sekitar juga tidak tertular dengan tuberkulosis ini, Pak Dwi? Baik, pada saat saya sudah terdiagnosis TB, langsung saya pisah kamar, Mbak, dengan semuanya. Jadi menjaga jarak dengan pisah kamar, terus di dalam rumah tetap bermasker, karena pada saat itu kan tetap batuk ya, batuk tetap bermasker. Dan tadi benar Pak Deden bilang, kalau buang dahak itu ya di kloset, langsung kamar mandi. Jadi terus yang kedua, kalau tangan itu kan adalah sumber penularan juga ya, jadi
kita juga jangan sampai menyentuh area muka, dan kalau memang sudah menyentuh area muka ya kita harus cuci tangan, harus rajin-rajin mencuci tangan. Itu aja sih. Tidak perlu down, tidak perlu drop, tidak perlu takut, membiasakan yang benar. Oke. Itu aja. Membiasakan yang benar ya, itu kuncinya. Dan juga pola hidup sehat tadi Pak Dwi juga bilang. Nanti akan kembali lagi bersama dengan Dr. Deden juga Pak Dwi. Anda juga masih bisa ikut join kawan di 0811360911. 911 FM. Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Aplikasi amek.id. Konvergensi media satu pintu kini hadir dalam genggamanmu. Harian This Way Malang Post, Arema TV, malangpost.com, City Guide 911 FM. Download sekarang juga. Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Nisa Fisudani, masih di program Ijen Talk, sesi diskusi pagi hari ini ya. Kita membahas mengenali dan juga mencegah tuberkulosis. Saya kembali bersama dengan salah satu dokter di Rumah Sakit Kersa Husada Batu, ada Dr. Deden Permana. Dr. Deden, kalau kita bicara tuberkulosis, siapa sih yang mau sakit gitu ya? Nah kemudian dari awal gitu, langkah-langkah pencegahan seperti apa, preventif yang bisa kita lakukan, Dok? Iya, jadi untuk mencegah supaya kita tidak terkena TBC, jadi kita harus menjaga kondisi tubuh kita selalu dalam kondisi sehat dan fit. Kemudian gizi harus baik. Kemudian kalau ada olahraga teratur. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian kalau ada penyakit komorbid, hendaknya diperiksa secara rutin, dikontrol dengan baik. Kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah dan lingkungan rumah sekitar kita, di lingkungan kerja kita, seperti itu. Oke, kalau teman-teman dari Rumah Sakit Kersa Husada Batu sendiri, Dr. Deden, edukasi seperti apa yang diberikan terkait dengan tuberkulosis ini? Iya, kalau kita memberikan edukasi kepada pasien-pasien TB yang datang ke tempat kita selalu memberikan KIE atau informasi bahwa pengobatannya ini memang lama dan kadang-kadang membosankan, terus belum juga kalau misalkan muncul efek samping. Nah, kadang-kadang yang paling sering kan mual, jadinya pasien jadi mual gitu, jadi malas makan. Ini yang terus kita beri semangat kepada pasien, tetap
diobati, kemudian kalau ada efek samping silahkan datang lagi untuk berkonsultasi dengan kita untuk kita cari solusinya. Kemudian kita terus juga kita untuk keluarga ya, keluarga ini juga kita libatkan bahwa dia keluarga adalah sebagai pengawas minum obatnya atau PMO-nya, karena kadang-kadang pasien TBC ini kalau nggak diawasi dia bilang sudah saya minum gitu, tapi ternyata obatnya dibuang, dibuang ke kloset. Jadi sudah berkurang obatnya, dilihat udah berkurang, tapi ternyata nggak diminum gitu. Kadang-kadang memang begitu. Jadi memang bukan perjuangan yang ringan sih untuk sembuh dari TB ini, karena memang harus mengkonsumsi obat terus-menerus setiap hari selama 6 bulan. Oke, saya kembali ke Pak Dwi. Pak Dwi, kalau Pak Dwi setiap hari rajin minum obat ya pada waktu itu Pak Dwi ya? Masih di mute kayaknya. Baik, Pak Dwi, audionya masih di mute tadi. Silakan Pak Dwi. Iya, memang yo pada awalnya yo maju mundur. Tapi kalau lihat unyil usrok yang di rumah itu ya harus mau minum obat. Baik. Pak Dwi, ini terakhir juga masih dalam rangka Hari Tuberkulosis Dunia 2022. Pesan apa yang ingin disampaikan begitu, khususnya untuk teman-teman kita yang juga masih berjuang ya melawan tuberkulosis, Pak Dwi? Tidak banyak sih, karena memang penderita TB saat ini sebenarnya membutuhkan motivasi dalam dirinya sendiri. PMO itu hanya berfungsi sebagai pengawas minum obat. Jadi kalau pesan saya adalah sugesti positif dan membiasakan yang benar. Itu aja juga. Oke, saya kembali ke Dokter Deden. Dokter Deden, terakhir ini himbauan juga ya untuk masyarakat, termasuk juga untuk pasien yang juga sekarang ini berjuang melawan tuberkulosis. Iya, jadi dalam rangka Hari TB Sedunia tahun 2022 ini dari WHO itu mengambil tema mari kita berinvestasi untuk mengeliminasi TB, untuk menyelamatkan nyawa orang-orang, karena di Indonesia sendiri saat ini adalah negara urutan ketiga dengan penderita TB terbanyak setelah India dan Cina. Kemudian saat ini kasus aktif ada 824.000 dengan angka kematian 90.000 per tahun, dan kalau dihitung ini adalah sama dengan 11 kematian tiap jam. Jadi TB ini juga masih menjadi masalah di Indonesia. Untuk tahun ini Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan untuk melakukan screening TB besar-besaran, karena dari 824.000 kasus itu yang ditemukan baru sekitar 45%. Jadi ada sekitar 50% lebih yang belum ditemukan dan belum diobati. Nah, ini nanti Kementerian Kesehatan tahun ini akan melakukan screening dengan menggunakan ronsen berbasis artificial intelligence untuk menemukan pasien TB secara masif untuk segera diobati, biar kita bisa mencapai target tahun 2030 Indonesia bebas TB. Oke, harapan kita bersama Dokter Deden ya, tahun 2030 kawan, Indonesia bisa bebas dari tuberkulosis. Terima kasih Dokter Deden dan juga Pak Dwi sudah join diskusi kami pagi hari ini. Saya juga mewakili kru City Guide FM juga mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk Rumah Sakit Karsa Husada Batu yang ke-88 tahun. Tetap sehat kawan, pastinya juga prokes ini yang penting, bukan hanya untuk mencegah COVID-19 tapi juga untuk mencegah tuberkulosis ya. Pola hidup bersih dan sehat ini yang penting untuk kita terapkan. Saya Nisa Fisnani, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa kembali. 911 FM, Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.